Halo semuanya, gue Jordi, member baru KDA. Gue nggak tahu ya, semua orang relate nggak sih sama ini bareng. Tapi harusnya tahu lah orang popstar yang nonton banyak. Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah laptop yang sangat menarik. Oke, kalau kalian tanya kenapa gue bisa bilang menarik, itu simple. Ketika satu barang nyampe ke kantor TLM dan semua orang rebutan akan barang itu menarik. Tapi gue akan breakdown tentu di sini kenapa ini laptop menarik. Harusnya banyak lah yang udah tahu karena gue cukup telat juga nge-reviewnya dan hype dari barang ini juga udah dari sananya. Kita akan langsung masuk aja ke spesifikasi karena gue nggak mau bahas spesifikasi nanti. Yang pasti dia layarnya 2K, ya kan? Body aluminium. RAM-nya di 8GB dan memorinya tuh 512GB dengan SSD dari Samsung. Dimana ada varian 256GB kalau kalian mau, cuman kalau bisa tuh 2 tera gitu. Cuman ya harganya nggak segitu. Oke, kita sama-sama tahu lah, kita Realme itu ada punya reputasi di mana Realme itu menghadirkan sebuah device yang sangat terjangkau, anak muda banget, tapi fiturnya tuh melimpah dan banyak banget. Yang cocok banget kayak cimet-cimet kayak gue nih, masuk kali barang ini memang kurasa lah. Nah, tapi kalau kita ngomongin Realme ini ya, karena gue adalah bagian orang yang sekarang lumayan ngurusin bagian produk di TLM, jadi kayak merchandise, desmat, baju, itu nanti gue yang urus semua. Kita sama-sama tahu lah, ini udah tidak bisa dipungkiri kalau ada satu barang yang bisa rilis dengan harga murah, pasti ada sesuatu yang di-cut di bagian belakang. Jadi gue coba tanya William, dan dia mengkonfirmasi kalau harusnya tuh harga ini tuh nggak make sense. Nggak ada laptop yang bisa nawarin fitur sebanyak ini dengan harga segini, harganya ini. Jadi bahkan ya, ini tuh udah di titik Sony yang punya banyak reviewan laptop dan hardware dan hal-hal lain, itu mau nge-review si Realme Book ini. Jadi emang udah semenarik itu barang ini. Tapi kita ngomongin dari pertama tuh kita ngomongin body aluminium lah. Bodinya aluminium, mewah, beauty outside, garang inside, karena emang dari build quality juga oke banget. Portnya kalau kalian perlu itu ada di 3.1, ada 3.5, ada 3.2 untuk Type-C dan Thunderbolt 4 untuk ngecas. Dimana gue penting ada Thunderbolt, gue bisa colok monitor eksternal, gue udah happy, gue nggak peduli sama port lain, nanti bisa beli USB hub, jadi harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi bodinya, ringan, 1,48, ini masih oke banget buat dibawa kemana-mana. Warna, ini gue pada warna biru, ngejreng banget, tapi gue suka karena kelihatannya mewah dan ada warna yang lebih dark, gue lupa antara abu dan hitam. Terus dari segi flexing sih aman-aman aja, masih tolerable, dan paling ya urusan hinge doang. Kalau kalian buka tuh minor lah, nggak bisa buka satu jari. Biasa kan ada yang kayak, gila laptopnya nggak bisa buka satu jari, harus ditahan-tahan. Ya nggak penting gitu. Nah, next, layar. Nah, layar ini ganteng pol, asli. Kenapa gue bisa ganteng pol? Karena pertama dia ukurannya 14 inci, 2K dan 2K, gue balik sekali lagi 2K, ini wow banget. 100% sRGB dan dia itu punya rasio layar yang anti mainstream banget. Kalau biasa 16:9, dia itu di 3:2. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi layar, sebenarnya dari brightness-nya sendiri dia di 330 nits. Cuma kalau kalian bawa keluar, kalau peak brightness ya itu 400 nits. Kalau dibawa keluar sebenarnya kurang oke karena dia itu pakai glossy finish, jadi bukan pakai matte finish yang harusnya kalau di luar pantulannya itu cukup terasa. Dan baik-baik lagi sih, memang sih Ultrabook dibawa keluar tapi masih PPKM, ngapain keluar, jadi masih menjadi sebuah alasan untuk pakai si laptop ini. Oke, ngomongin dari laptopnya sendiri, dari layarnya untuk tadi seperti yang gue bilang, coverage-nya itu cukup luas di 100% sRGB, jadi harusnya cocok buat ilustrator sama desainer sama edit video dan segala macamnya. Typing experience-nya sendiri sebenarnya cukup enak, salah satu keyboard yang oke juga buat gue rasain, cuman cukup membekas minyak-minyak di sini. Nanti rajin-rajin bersihin aja, takutnya kan nempel ke layar. Ya hal mainstream lah kalau kita ngomongin laptop. Cuma kalau kita ngomongin dari typing experience, travel distance-nya itu cukup pendek, karena gue sendiri pribadi tuh suka yang travel distance-nya itu agak range-nya agak luas, agak panjang, agak jauh, yang berasa tuh masuk banget gitu. Gitu, tapi otak kalian gak usah kemana-mana. Maksud gue tuh kayak Cherry MS Blue kalau kita ngomongin keyboard yang ada feedbacknya, jadi gue tahu kalau udah ngetik. Cuman ya baik-baik lagi, gue adaptasi kayak gue pakai ini berapa lama ya? 2 minggu kali ya, 2 minggu itu udah lumayan oke kok, gue udah terbiasa dengan keyboardnya. Touchpad gede banget, segede jidatnya Joshua, gede pol, cuman ya gue adalah orang yang gak suka pakai touchpad.
di Windows, jadi gue pakai mouse biasanya. Sebenarnya aman, responsif segala, nggak ada masalah untuk touchpad, cuman ya ini gue aja nih. Tangan gue tuh suka gatel gitu kalau ngetik terus kayak gini-gini, jadinya suka kegeser-geser di touchpad. Gitu doang. Oke, speaker kalau speaker sih aman banget kalau kita ngomongin untuk entertainment, untuk nonton media consumption, karena dia tuh pakai speaker Harman, dia udah tuning dari Harman dan dia ada support DTS juga. Cuman dari DTS sendiri tuh bukan out of the box, udah dituning dari sananya, jadi harusnya kalian tuh oprek-oprek dikit di aplikasi DTS-nya biar dapat full potensialnya. Cuma baik-baik lagi lah, kalian tuh preferensi suara itu gimana. Mungkin dari out of the box, DTS-nya flat, itu kalian udah suka, atau mungkin kalian pengen oprek-oprek dikit. Dan sedikit bahas aja, mungkin dari Biro sendiri kalian akan melihat banyak sekali footage-footage tuh udah Windows 11. Jadi emang dari websitenya sendiri itu udah nulis kalau ini tuh udah bisa Windows 11. Jadi si William tuh langsung gatel, langsung dimasukin Windows 11 ke dalam ini. Padahal gue nggak perlu pakai Windows 11, tapi ya setidaknya ini sebagai bukti kalau dia udah bisa jalan Windows 11. Dan kalau kita ngomong hal-hal lain sedikit yang belum gue bahas tuh kayak baterainya sendiri itu pemakaian balance itu bisa dapat sekitar 9 jam, cuman kayak ngetik-ngetik, kerja-kerja ringan. Terus kalau kita ngomongin ngecasnya sendiri itu dalam 30 menit tuh dia dapat sekitar 45%. Cuman charge-nya itu waktu keadaannya mati. Chargernya itu begini. Ini chargernya kayak charger handphone sih. Jadi harusnya bisa dipakai untuk smartphone HP sih. Dia 65 watt dan cukup panjang. Lumayan nih kabelnya gue ambil buat charger. Oke, tapi kalau ngomongin dari sisi handphone, sebenarnya dia ada satu fitur yang gue belum coba. Namanya adalah Your Phone. Jadi Your Phone ini kalian tuh bisa lah masuk ke PC kalian dari handphone, bisa mirroring, dan abis itu kalian bisa kayak nge-drag and drop file, jadi enak buat kerja. Cuman gue nggak suka karena gue adalah tipe orang yang semakin banyak layar, semakin bagus. Jadi kalau ada layar smartphone di dalam, itu mengganggu penglihatan saya. Oke, kita masuk ke benchmark, nanti kita bahas masalah kesimpulan. Udah lah ya, 11 juta. Kalian tuh masih mikir apa? Layar 2K, body aluminium, 100% sRGB, ringan, baterai 8-9 jam oke, 65 watt fast charging. Performa kalian udah lihat sendiri tadi. Ya udah, mau apa lagi kalau udah kalian perlu 7 hal itu, udah. Jangan karena kalian ngeliat nih, Realme itu nggak ngaruh bos, nggak ngaruh. Itu kalau kalian perlu sebuah laptop yang worth it ya menurut gua untuk di angka 11 juta ini udah pilihan terbaik. Jadi ya kalau kalian kayak gua yang sering ngurusin data 3:2-nya enak sih buat ngurusin Excel. Kalau kalian yang sering gambar 100% sRGB-nya udah aman. Kalau kalian cuma ngetik-ngetik entertainment, tadi gua bilang layar dan speaker-nya juga oke banget. Jadi gua rasa sih udah nggak ada yang perlu gua bahas sih dari sini, dan ya gua nggak tahu lah gimana cara Realme bikin ini jadi murah banget. Tapi intinya sedikit tambahan aja, harusnya ya ada varian 16 GB-nya kali, atau mungkin ada pilihan untuk nge-ekspansi RAM-nya, jadi harusnya bisa kerja yang lebih ngedit video mungkin, After Effects mungkin jauh lebih ya fleksibel aja sih untuk dibawa kemana-mana dan bisa dipakai buat apa aja. Oke, itu aja Realme Book. Jangan lupa di pre-order ya, saya sangat menyarankan kalau kalian perlu laptop dengan budget 10-11 juta, ini bisa di pre-order. Paling kalian tambah-tambah duit cuma beli USB hub aja, karena USB hub-nya cuma satu, USB-nya cuma satu, Type-C satu. Itu aja, seperti biasa aja like, comment, share, kunjungi kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching. Stay cimet you all, karena laptopnya ini cimet all. Bye-bye guys. Boleh dibanting katanya tuh frame hub. Cuman sayang. Ya udahlah.